seorang perempuan yang mengalami kekerasan batin dan fisik oleh suaminya sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Lely, wanita cantik kelahiran tanggal 15. Orang tuanya membencinya karena hasutan suami. 8 bulan tidak diizinkan bertemu dengan anak-anaknya. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Ibu pasti marah nih. Ya ampun! Berani-beraninya kamu pecahin vas kesayangan ibu! Hah? Buat kesel ibu ya? Eli nggak sengaja, Bu. Memangnya pas bunga ibu bisa utuh lagi, ha? Dengan kamu minta maaf? Hah? Ampun, Bu. Kamu ini ya? Makanya kalau kerja tuh dipikir. Ada apa lagi sini berisik amat tuh. Ini lupa, anak ini pecahin vas kesayangan ibu. Emang nih anak kamu ini ya selalu bikin masalah. Sejak dia tinggal di sini terus aja bikin ribut. Kamu dengar tuh, semua orang bilang kamu selalu bikin masalah. Kenapa sih, Bu? Ibu selalu marah sama Lely. Kenapa Ibu nggak pernah sayang sama Lely? Ibu memang gak pernah sayang sama kamu. Sejak kamu dilahirkan, hidup ibu jadi berantakan. Harusnya kamu tuh gak dilahirin dari dulu. Sudah, ibu hukum kamu di luar. Gak ibu kasih makan. Hayo! Nggak, Bu. Hayo! Hayo di luar! Nggak, Bu. Ngapain kamu mandangin foto bapak sama nenek kamu yang sudah gak ada? Gak ninggalin apa-apa, cuma ninggalin kamu. Cuma nyusahin ibu aja. Tuh, Itu foto mulai satu-satu. sekarang kamu gak bisa ingat mereka lagi. Makan tuh, habisin. Hah? Udah, gak usah sok jual mahal. Kamu mau mati kelaparan? Ayo makan. Makan, habisin. Nangis segala lagi. Ayo Pak, kita tinggal dalam Hah? aja. Makan. Oh. Bu. Bu. Apaan sih? Eli nggak kuat, Bu. Di sini dingin. Eli masuk ya, Bu. Enak aja. Kamu kan lagi ibu hukum. Biar kamu tahu rasanya. Gak enak kan? Rasain. Biar kamu tahu. Kalau vas bunga ibu itu lebih berharga dari kamu. Sana! Leli nggak kuat, Bu. Dingin, Bu. Bangun gak? Enak aja kamu nggak mau sekolah. Cucian baju banyak, cucian piring banyak. Ayo, sana beresin semua. Badan Leli sakit, Bu. Memangnya ibu percaya alasan kamu? Ayo beresin, ayo ikut ibu. Nggak usah cari alasan. Sini, ayo ikut ibu ke dalam. Cepetan, beresin kerjaannya. Ayo. Saya melihat penderitaan. Saya melus gigi rontok. Gigi rontok ini saya curiga
Dan saya melihat di sini juga, di sini ada tendangan yang dilakukan di lengan bagian kiri. Dengan berat hati saya melihat di sini Lely sebagai tulang punggung keluarga. Apakah itu benar? Iya. Dan kamu nggak ada pilihan yang lain di sini. Ternyata dia itu nggak dinafkain sama sekali. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, Pak, Bu, saya mau melamar Lely. Saya mau menikahi Lely. Bagus deh. Makin cepat kamu nikahin dia, makin baik. Supaya dia cepat keluar dari rumah ini. Ya udah, jangan ditunda lagi ya. Cepet aja urus. Tapi ingat ya, walaupun nanti Lely sudah menikah, dia harus tetap kirim uang bulanannya untuk saya dan bapak tirinya. Iya, Ibu tenang aja ya. Pokoknya nanti setelah saya menikah sama Lely, saya tetap izinin Lely kerja kok, Bu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Akhirnya aku bisa bebas dari ibu dan bisa bahagia dengan Mas Ilham. Hidup aku akan tenang. Wah, makasih ya Mas Ilham. Akhirnya aku bisa bahagia dengan Mas Ilham di rumah ini. Ya. Ya udah sekarang kamu mendingan istirahat karena besok pagi kan kamu harus cari uang. Ya, oke. Cari uang? Iya, cari uang. Kamu tuh harus ingat apa kata ibu sama siapa bapak tiri kamu tuh. Kamu tuh harus kirim uang tiap bulan sama mereka. Ya. Jadi kamu tuh harus lebih giat lagi kerja. Oh iya ya, suami istri emang harus bekerja sama untuk cari uang sama-sama, nggak cuma suaminya doang ya. Nah, itu kamu ngerti kan? Jadi kamu istirahat, ya. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas. Lely! Iya Mas. Kamu bisa bikin kopi gak sih? Hah? Kopi kok bisa pahit kayak gini? Gak becus kamu jadi istri. Maaf Mas Ilham, soalnya tadi gulanya tinggal sedikit. Terus tadi aku bagi 2 untuk bikin tehnya Vira karena susunya udah habis. Astaga Mas, ya ampun. Sekarang kamu jujur sama aku. Uang bulanan kemana? Hah? Habis? Kamu habisin? Kamu habisin pakai keperluan pribadi? Iya? Habis. Pak, jangan Pak. Kasihan ibu Pak. Biarin aja sayang. Ibu kamu tuh udah kelewatan. Lely, denger ya. Pokoknya uang yang dari aku kasih itu buat kebutuhan aku dan Vira. Kalau buat kebutuhan kamu pakai uang kamu sendiri. Bu, kenapa sih? Papa jahat. Apa-apaan ini? Kamu kasih uang bulanan ibu segini? Mana cukup? Kamu udah tahu bapak tiri kamu sudah gak kerja lagi. Ibu cuma jual gado-gado. Kamu kasih ibu uang bulanan segini. Aku minta maaf Bu, soalnya Mas Ilham gak kasih aku uang gajinya. Jadi aku pakai uang aku sendiri dan hanya segitu Bu. Mana mungkin Ilham gak kasih kamu uang? Aku gak bohong Bu. Pokoknya ibu gak terima uang bulanan ibu sekecil ini. Kamu harus cari tambahannya. Ibu sama bapak itu lucu ya. Ibu sama bapak kesini bukan buat ngelucu ya. Ibu mau tanya sama kamu. Apa benar apa yang diomongin Lely itu? Kalau kamu gak kasih uang bulanan lagi sama dia. Dan dia tutupin pakai uang dia sendiri. Terus ibu sama bapak percaya? Bu, Pak, sebenarnya Lely itu boros banget. Ibu sama bapak tuh tipu sama dia. Makanya saya ketawa. Sebenarnya
Leli tuh, dia suka hura-hura. Dia suka belanja-belanja baju mahal di mall. Dia suka nongkrong-nongkrong makan sama temen-temennya. Anak kamu tuh memang licik. Bu, ini tehnya. Dasar kamu ya! Kamu yang nggak mau kasih uang ibu! Kamu yang boros! Kamu yang ngabisin uang! Ya Bu, Leli udah nggak punya uang lagi. Sisa itu satu-satunya uang Leli, Bu. Udah habis. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Ibu lagi perlu uang untuk berobat bapak kamu ini. Sudah tahu dia lagi sakit. Lupa diri kamu ya. Ini Bu, uang Leli semuanya. 20.000. Ya Bu, Leli udah nggak punya uang lagi. Bu, percuma minta uang sama dia, uang udah habis. Nih. Makasih ya. Kalau gitu ibu permisi mau antar bapak kamu berobat. Ayo Pak. Makasih ya. Iya, hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Yuk. Hati-hati Pak, Bu. Gara-gara kamu, uang aku 200.000 lenyap buat orang tua kamu yang nggak tahu diri. Mas sakit, Mas. Sakit. Sekarang juga aku nggak mau tahu. Balikin duit aku. Balikin 200.000. Mana? Aku nggak punya uang. Nggak ada uang. Aku nggak mau denger alasan kamu. Aku pengen secepatnya kamu balikin duit 200.000 aku. Iya, aku cari dulu. Iya, bagus. Ya udah, cepetan. Cepetan, bangun, cari duit, cepetan. Li, itu muka kamu kenapa? Kok kayak gitu? Iya Bu, tadi saya jatuh. Makanya saya mau minta tolong sama Ibu. Minta tolong apa ya, Li? Saya mau pinjem uang Bu. Untuk berobat ke klinik. Ya ampun, kasihan banget kamu, Li. Ya udah, kebetulan juga pas lagi ada. Kamu butuh berapa ya, Li? 200.000 aja Bu. Nanti saya janji saya ganti. Ya udah, gampang. Suami kamu kemana, Li? Suami saya sedang tidak enak badan Bu. Kebetulan dia lagi sakit. Udah, ini pakai aja ya. Terima kasih ya Bu. Li, kamu jangan bohong, Li. Sebenarnya kamu sama suami kamu itu ada apa? Saya sering perhatiin kamu, muka kamu sering memar. Apa kamu dipukulin sama suami kamu, Li? Enggak Bu, enggak. Mas Ilham itu adalah suami yang baik Bu. Dia nggak pernah mukul saya kok. Malahan saya yang sering salah Bu. Saya belum bisa jadi istri yang baik sama dia. Jangan tutupin, Li. Bener kok Bu, saya nggak bohong. Mas, ini aku mau ngasih uangnya. Cepet juga ya kamu dapat duit. Aduh Mas kamu ngapain Mas? Udah kewajiban istri bahagiain suaminya dan nurutin apa kata suaminya. Oh iya, besok kamu jangan lupa ya, bayar cicilan rumah. Besok udah jatuh tempo. Mas, aku udah gak punya uang lagi Mas. Aku harus cari uang kemana? Ya terserah kamu cari uang kemana. Pokoknya besok kamu harus ada uang ya. Suami ini kerja, menghasilkan. Iya. Tapi untuk anak-anak. Iya, untuk kalau anak-anak ibu nggak aja pernah dia share. buat anak-anaknya Ya aja. mungkin di share-nya maaf ke wanita lain ya Bu ya. Iya, buat wanita, buat perempuan-perempuan lain dia nggak sayangan. Kalau Maisri pelit begitu. Yuk. Mas Ilham? Ini mungkin. Tuh lihat ada sisa makanan. Mas Ilham!
istri sedang hamil. Kamu malah asik-asikkan sama perempuan lain di sini. Jadi ini alasan kamu gak pulang sampai 2 malam? Kamu ngapain sih? Hah? Siapa dia, Mas? Kamu juga, kamu gak lihat ini ya? Dia udah punya istri, lagi hamil, anaknya sebentar lagi mau lahir. Masih aja kamu jalan sama suami orang. Aduh Mbak, tanya aja suaminya. Dasar kamu ya, jahat kamu, Mas. Jangan malu aku di sini dong. Dia banyak orang nih. Leli! 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 Jadi istri bisanya malu-maluin aja. Leli! Leli, kamu buka pintunya, aku dobrak sekarang. Hei, dasar perempuan gak tahu diri. Aduh, Mas. Aduh, perut aku sakit, Mas. Alasan kamu. Ingat, jangan sekali lagi kamu ikutin aku, ataupun kamu ikut campur urusan pribadi aku. Aduh, Mas. Sakit, Mas. Jangan pukul ibu, Pak. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Aduh, perut ibu sakit. Makasih ya, Nak. Kamu udah selamatin ibu. Ibu, ini bayinya laki-laki. Terima kasih ya, Dok. Iya. Suaminya mana, Ibu? Suami saya sedang dinas di luar kota. Kalau aja suaminya dengar Ibu melahirkan dengan selamat dengan bayinya. Betapa bahagianya ya. Aduh, kasihan kamu, Nah. Dia pasti kehausan. Karena Asi aku gak keluar. Kita beli susu ya. Kita beli susu ya. Ini Bu, Makasih ya. Ntar ya, Bu. loh ini kurang 30.000 lagi. Itu kan susu sama keperluan lain. Begini Bu, uang saya kurang. Uang saya sudah habis soalnya. Kalau saya ngutang dulu boleh nggak Bu? Tapi saya janji saya pasti bayar. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Sayang. Leli, ini sebelumnya Ibu minta maaf ya. Iya, Saya kenapa, mau Bu? ngomong sama kamu. Saya sering loh lihat suami kamu keluar masuk hotel. Saya nggak bermaksud bikin kamu ribut sama suami kamu. Tapi saya kasihan sama kamu. Kamu kan masih punya anak kecil. Makasih ya Bu. Kalau gitu saya duluan ya. Leli, Tantri ya? Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang kamu kerja di mana? Sekarang aku di rumah aja sih. Nggak mau cari kerjaan lagi? Mau, cuman aku bingung di mana. Dan emang aku juga lagi nyari kerja lagi sih. Kebetulan ini ada lowongan sales. Oh, sales apa? Sales panci mahal. Oh iya. Iya. Ini aku Boleh? ada alamatnya. Kamu datang aja langsung. Oh iya, makasih ya Tantri. Udah ya, aku buru-buru. Oke, makasih ya. Alhamdulillah aku bisa kerja. Mas, aku mau kerja, Mas. Jadi sales. Bagus, bagus. Kamu harus kerja tiap hari dan pulang uang ya. Tapi ya tergantung. Ya itu tadi kamu nggak bisa kerja, nggak bisa jualan. Oh, atau jangan-jangan kamu mau selingkuh ya? Kamu harus kerja biar kamu bebas bisa selingkuh ya. Aku nggak ada sedikit pun niat untuk berselingkuh, Mas. Ya makanya
buktiin dong. Buktiin kamu kerja pulang bawa uang. Kalau kamu pulang ke rumah nggak bawa uang, tandanya kamu selingkuh. Keterlaluannya kamu, Mas. Kata-kata kamu itu, kamu bisa-bisanya curiga aku bakal selingkuh. Padahal emang kamu pikir aku nggak tahu. Kamu selingkuh kan, Mas? Aku tahu dari tetangga. Ada ibu-ibu yang bilang sama aku kalau dia ngelihat kamu keluar dari hotel sama perempuan lain. Aduh, udah deh, kamu ngapain sih ngurusin omongan ibu-ibu? Mendingan sekarang kamu kerja, cari duit yang banyak. Udah, itu aja. Urusin tuh anak. Kalau itu nanti dia sangkanya saya yang selingkuh gitu, padahal suami yang selingkuh. Kawin lagi. Saya udah setia ngurusin dia sampai dia punya anak dari istri yang kedua, saya yang ngerawatin. Mas, ini bagus loh pancinya. Stainless steel dan... Mas Ilham? Oh iya, makasih. Thank you. Selamat ya pengantin baru. Makasih ya. Katanya udah hamil ya? Iya, masih muda sih. Tapi nanti kalau udah mau lahiran kita kasih tahu ya. Kita minta doanya aja ya. Mas, maaf ya Mas. Nggak sengaja. Kenapa Mbak? Sayang, udah biarin aja, dia cuma sales biasa kok. Kita ke dalam dulu. Jahat kamu ya Mas. Kamu yang selingkuh, kenapa aku yang disiksa? Pak, udah Pak, jangan. Sayang, kamu gak usah ikut campur ya. Kamu juga papa hukum karena kamu keluyuran sampai malam. Sekarang kamu masuk kamar. Masuk kamar, sayang. Sebenarnya aku bangga papa. Siapa lagi sih? Maaf, ini ada apa ya rame-rame? Maaf Pak, kami dengar suara dari dalam. Apa Bu Leli tidak apa-apa Pak? Nggak ada apa-apa kok Pak di dalam. Saya sering lihat Leli, mukanya lebam Pak, kayak kena pukul gitu. Ibu jangan main asal tuduh kayak gitu dong Bu. Nggak ada apa-apa kok. Itu kan, dia nangis. Apa Ibu, tunggu dulu. Jadi sebenarnya istri saya tuh selingkuh. Ya lagian suami mana sih yang nggak marah kalau lihat dia selingkuh? Dia tuh bilang kerja pulang malam. Taunya dia malah senang-senang. Dia selingkuh. Pak RT, saya ini masih waras. Saya nggak mungkin marah-marahin istri saya tanpa sebab. Jadi sebaiknya Pak RT sama Ibu, Bapak pada pulang aja ya. Biar saya selesaikan urusan saya dan istri saya. Baiklah Pak, kalau begitu kami permisi dulu. Maaf sudah mengganggu Pak. Ya, nggak apa-apa. Mari Pak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bobo ya sayang. Sakit. Leli, sekarang juga kamu panggil bidan gitu. Apaan sih Mas, kamu bawa dia? Kamu tuh bawel ya, cepetan panggil bidan, lu ngelahirin. Sakit. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, Apaan sih kamu Mas? Sakit. Iya. Leli, ingat ya, kalau tetangga nanya, bilang dia sepupu aku, bukan istri aku, ya, ingat. Gih, cepetan. Keterlaluan kamu Mas. Sini, kamu berdua. Mas.
Pokoknya mulai sekarang kamu rawat bayi ini. Apa? Aku rawat bayi ini? Gak, Mas. Ini tuh anak hasil perselingkuhan kamu dengan Salwa. Kenapa kamu nyuruh aku yang rawat? Di mana hati kamu, Mas? Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong ya. Kamu anggap aja anak ini tuh anak kamu juga. Asal kamu tahu, pernikahan Siri aku sama Salwa itu gak pernah disetujui sama keluarganya. Jadi keluarganya tuh gak mau kalau anak hidup. Tapi ini anak kamu sama Salwa. Perselingkuhan kamu. Dan kamu nyuruh istri sah kamu yang jaga. Aku gak mau. Kamu rawat sendiri. Kamu dengar? Kalau kamu gak mau rawat ini, anak kamu yang jadi taruhan. Kenapa jadi bawa anak kita sih, Mas? Kamu gak sayangnya sama aku dan anak-anak. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu rawat bayi ini dengan baik. Mas Ilham! Mas Ilham! Sayang. Loh, Mas? Kamu mau kemana bawa koper? Kamu tuh gak bisa mikir ya. Salwa itu baru aja ngelahirin, jadi gak mungkin tinggal sendiri kontrakan. Apa? Kamu bisa ya ninggalin aku pada saat aku habis lahirin dan kamu malah pergi sama perempuan lain? Mas, aku ini apa? Aku ini istri kamu. Aku juga mau dianggap sama, Mas. Kamu jadi istri gak usah ngatur-ngatur suami deh. Mendingan sekarang kamu pulang, bawa uang buat anak-anak. Dan ingat, dan kalau sampai kamu pulang gak bawa uang, kamu gak boleh pulang ke rumah. Ngerti? Ini rumah punya aku. Mas, aku juga ikut bayar rumah ini ya. Dan kamu tahu aku itu cuma sales. Kamu tahu gaji aku gak cukup untuk biayain semuanya. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa? Kamu bilang bayar? Ya kamu bayar buat tinggal di sini, tidur di sini, mandi di sini, makan di sini, pakai air di sini, listrik di sini. Ingat, ini rumah tuh atas sama aku. Tapi aku ini istri kamu memang udah wajib, Mas, menyediakan rumah ini. Kenapa kamu nyuruh aku bayar? Ini anakku. Kamu jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia terluka sedikit kuku pun. Ingat. Ya, Mas. Tega kalian berdua ya. Terus suami saya tuh malah dia menyangkanya saya selingkuh gitu. Terus saya selalu dicaci, dimaki. Ini udah itu kagak boleh ke rumah, gak boleh nemuin anak. Katanya kalau ke rumahnya nanti saya ngambil barang-barang dia. Udah pintunya selalu dikunci. Gak boleh nemuin anak-anak saya. Nih kalian lihat. Ibu kalian itu jahat. Dia tega ninggalin kalian dari pagi sampai malam ngomongin kerja. Tapi apa? Mana hasilnya? Pulang gak bawa uang. Mas, mereka masih kecil, Mas. Jangan ngomong kayak gitu depan mereka. Mereka masih terlalu kecil. Justru mereka biar tahu dari kecil ibu mereka itu seperti apa. Nih, anak-anak. Ini contoh ibu yang gak baik. Pokoknya mulai sekarang kalian gak boleh makan makanan yang dimasak sama dia. Nanti kalian diracun. Sama kalau dia datang ke rumah, kalian liatin. Nanti barang-barang di rumah diambil-ambilin. Terlaluan kamu, Mas. Mas, aku ini ibu mereka. Aku yang lahirin mereka. Aku sayang sama mereka. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Aku gak mungkin ngelakuin apa yang kamu omongin. Fitnah kamu, Mas. Kamu jangan. Sayang, kamu jangan dengerin ya. Itu gak bener. Semuanya ibu sayang sama kalian. Ayo, sayang, yuk. Robi, kamu perhatikan nggak postur tubuh Ibu Leli ya? Kayak berat sebelah. Bagian kanan turun lebih. Bagian sini kan? Iya. Bagian sini itu sering terkena tinjuan. Iya, tendangan. Diinjek-injek. Dan bahkan kepalanya di sini tidak sinkron tulang belakangnya di sini. Jadi di sini, ya Roy, kalau saya curiga dari postur tubuhnya dan saya perhatikan aromanya di sini ada bau injakan kaki.
Itu bibir ibu memar gitu kenapa, Bu? Pak, ini uangnya, Pak. Terima kasih, Bu. Jalannya, Bu. Iya. Bu, ibu itu kenapa ya? Kok bahunya miring kayak gitu, Bu? Iya, mulutnya juga pada memar ya. Kenapa sih ya? Suami istri aneh. Katanya suaminya tukang selingkuh. Kata suaminya istrinya yang tukang selingkuh. Bingung. Udah ibu-ibu, kita pura-pura nggak tahu aja. Kalau kita belain salah satu juga nanti kita kesalahan, ya kan? Ibu, kita beli aja, Bu. Ini belanja aja. Mas, ini berapa? Sayang, sekarang kita makan ya. Lihat nih, ibu udah masakin yang enak untuk kalian bertiga. Ibu suapin ya sayang. Enggak aku nggak mau mati. Vira, kok kamu ngomong begitu sih, Nak? Nak, ibu ini sayang sama kalian. Ibu nggak mungkin ngeracunin kalian berdua. Nih, kalian lihat ya, ibu makan, ibu nggak mati. Ibu nggak mati kan? Sekarang kalian yang makan ya. Lepen, sayang. Kalian mau mati apa makan makanan dari dia? Apaan sih, Mas? Aku ini ibu dari mereka. Aku nggak mungkin ngeracunin mereka, Mas. Kamu kok tega sih ngomong begitu? Alah, banyak omong kamu. Dasar selingkuh. Sayang, makan habisin ya. Makannya ya. Biar kalian gak sakit. Makan ya. Ikut aku. Mas, hilang. Ayo. Ingat ya. Kamu gak boleh ketemu sama anak kamu. Mas, jangan dulu. Mas, jangan pisahin aku sama anak-anak, Mas. Mas, hilang, buka pintunya, Mas. Tolongin kamu. Bu, tolongin Leli, Bu. Leli mau ketemu sama anak-anak. Tapi Mas Ilham melarang aku, Bu. Dia tuh pasti ada alasannya. Kamu tuh yang gak becus ngurus anak. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Saya selalu mengurus anak-anak saya dengan baik. Tapi Mas Ilham malah melarang saya ketemu dengan anak-anak dan menuduh saya selingkuh. Itu bohong. Bu, tolongin Leli ya, Bu. Ketemu sama anak-anak. Ibu, Bapak, ada apa ini? Katanya Leli kamu usir dari rumah. Nggak boleh ketemu sama anak-anaknya. Bu, saya tuh sengaja usir Leli. Lagian siapa juga sih yang mau kalau anak-anak itu diracun? Jangan fitnah kamu, Mas. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Apa, Leli? Kamu ngeracunin anak-anak kamu sendiri? Ibu macam apa kamu ini ya? Enggak, Bu. Sumpah aku nggak pernah melakukan itu. Aku mencintai anak-anakku sendiri. Bahkan aku mencintai anak hasil selingkuhannya Mas Ilham. Anak selingkuhan? Apa-apaan sih? Hah? Leli, kamu jangan macem-macem kalau ngomong ya. Berani macem-macem kamu sama aku selamanya, nggak bisa kamu ketemu sama anak kamu, ngerti? Mas, biarin aku ketemu sama anak-anak aku, Mas. Nggak boleh, nggak boleh. Ini ada apa-apaan sih? Biarkan Leli masuk lihat anaknya. Bukannya saya nggak mau ngizin Leli masuk, Bu. Tapi asal ibu bapak tahu nih ya, Leli itu tukang selingkuh. Dia tuh pura-pura kerja jadi sales, tapi hasilnya mana? Nggak ada, uangnya habis semua dipakai Laura. Udah gitu dia tuh selingkuh. Nih, Enggak, itu nggak buktinya. bener, Bu. Nggak bener, Bu. Itu semua nggak bener. Leli, kamu selingkuh. Enggak, kamu Bu. ngomongin ibu ya? Memalukan. Bu, itu nggak bener. Itu fitnah, Ibu. Leli nggak pernah selingkuh. Pantas aja ya. Uangnya nggak ada. Kamu nggak kerja. Malah pacaran, hura-hura. Udah, Bu. Kita pulang. Pulang kita sekarang. Memalukan. Udah pulang. Bu, Bapak.
Mas, aku mau ketemu sama Nggak, anak. nggak ada. Sekali aja, Mas. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Mending sekarang kamu pergi. Pergi. Susul tuh bapak. Susul. Pergi. Tahu dir. Bu! Ibu! Ibu! Ini apaan sih kamu? Tolong percaya sama Leli, Bu. Leli kan ngelakuin itu semua. Kamu dia, kamu dari kecil buat ibu kesel. Sudah besar, sudah menikah, selalu banyak masalah. Kamu memang biang masalah ya. Kamu yang selingkuh, malah kamu yang nuduh suami kamu. Pak, Bu, cuman ibu dan bapak yang bisa nolong aku untuk ketemu sama anak aku, Bu. Ibu gak mau urus kamu lagi. Amit-amit aja. Punya anak, nguracunin anak sendiri. Gua selingkuh. Pergi kamu, pergi. Pergi. Ibu. Pergi. Ibu. Pergi. Ibu bilang pergi, pergi. Pergi. Dengar ya. Jangan sekali-sekali berani datang ke rumah ini lagi ya. Kecuali kalau kamu bawa duit yang banyak dan tidak buat onar lagi. Ngerti kamu? Hah? Sudah sana pergi. Pergi. Bu, Ibu. Ibu. Vira? Ibu! Vira. Bu, Vira kangen. Ya ampun, Nak. Ibu juga kangen sama kamu. Bu, Vira sama Dek Andi sering gak dikasih makan sama Bu Salwa. Lapar, Bu. Yang bener kamu, Nak. Terlaluan ayah kamu itu. Ya udah, kalau gitu sekarang Vira mau makan apa? Yuk, makan sama ibu yuk. Ayam bakar deh, Bu. Ya udah, kita makan ayam bakar sekarang, oke? Mana ya? Macam itu orang. Penculik! 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 Tuh bang, yang baju putih, celana hitam tuh bang, penculik tuh bang. Dia mau nyulik anak tuh. Itu tuh, tuh. Penculik ketangkap. Penculik. Kamu nyulik ya? Apa-apaan ini? Wah! Udah bawa ke kantor polisi aja. Bawa ke kantor polisi. Bawa ke kantor polisi. Saya bukan penculik, ini anak saya. Jangan bohong. Saya bukan penculik. Jangan ada lagi bawa aja. Udah, nanti biar saya aja yang ngurusin. Nanti biar saya bawa dia kantor polisi ya. Tapi Pak, ini nggak bisa dibiarkan Pak. Ini penculik Pak. Iya. Ini dia anak penculik. saya. Nanti saya ngelaporin polisi. Saya bawa dia kantor polisi ya. Udah, bawa Pak Ibu tenang aja ya. Makasih ya Pak, Bu udah bantu saya. Kita balik lagi yuk. Kamu bilang aku penculik, Mas. Terlaluan kamu ya. Aku ini ibu dia sendiri loh. Aku nggak boleh ngeliat dia. Ya itu akibatnya kalau kamu diam-diam nemuin Vira tanpa sepengetahuan aku. Jahat kamu, Mas. Dia ini anak aku yang lahirin dia. Pokoknya kamu nggak boleh ketemu Sof. Ayo. Awas lepas. Lepasin. Vira, Andi. Bu. Bu, Andi belum makan, Bu. Andi belum makan. Vira juga belum, Nak. Mas, kamu gimana sih? Kok anak-anak nggak kamu kasih makan? Itu kan tugas kamu. Aku mana sempet coba. Jadi kamu tuh tugasnya di sini, kasih makan mereka, kamu beres-beres rumah, nyuci, ngepel segala macam. Habis itu kamu pulang ke kosan. Kamu pikir aku apa, Mas? Aku pembantu kamu. Hah? Denger ya. Masih untung kamu boleh masuk ke dalam rumah ini. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa. Kamu silahkan pergi. Iya ya udah. Makasih ya, Mas. Yuk, kita makan yuk.
Ya. Nak, kamu cepat sembuh ya, Nak. Ibu gak mau kamu sakit terus. Ya. Aduh, ayah kemana ya? Kok belum pulang juga? Mana kamu gak ada yang jagain lagi kalau ibu pergi? Vira, ibu harus pulang, Nak. Ibu nggak boleh pulang. Ibu temenin Vira aja di sini. Ibu juga maunya gitu. Tapi ayah kamu melarang ibu untuk tinggal di sini. Nanti kalau ibu lawan, kalian yang kenapa-napa. Aduh, gimana ini? Kalau gitu, ibu rebus air dulu ya untuk ayah kamu. Sebentar lagi mungkin dia pulang. Cepat sembuh ya, kamu tunggu sini ya, Nak. Silakan duduk saya. Iya, makasih. Jadi di sini rumahku. Kamu mau minum apa? Aku bikinin. Nggak usah sayang, nggak usah repot-repot. Benar, kamu haus. Hah? Enggak kok, nggak usah repot-repot. Bener, kamu nggak mau es teh manis atau apa gitu? Nggak usah. Nggak mau, aku bikin sirup ya? Nggak usah, makasih. Mas Ilham! Astagfirullah, Mas, apa yang kamu lakukan? Ini siapa? Mas, ini siapa, Mas? Dia pembantu aku di sini. Pembantu? Mas, kamu tega ya, Mas ya? Aku ini istri kamu, Mas. Istri sah kamu. Bisa diem gak sih? Hah? Aku ini istri kamu, Mas. Jadi, kamu udah punya istri, Mas. Vira dan Adi itu bukan keponakan kamu. Mereka anak kamu dengan dia. Sayang, kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya, ini semua cuma salah paham. Ya. Keponakan? Tega ya kamu, Mas. Kamu pembohong. Kamu bilang kamu belum menikah. Kalau aku tahu kamu udah menikah, aku gak mau dinikahi sini sama kamu. Kita cerai. Sayang, tolong jangan pergi dulu sayang. Aku jelasin semuanya ya. Jangan ganggu aku lagi. Mas Ilham, apa-apaan sih kamu? Ikut aku. Mas. Aku kan bilang sama kamu, jangan pernah nginep di rumah ini. Ikut. Sini, ikut aku. Biar kamu gak ikut campur urusan aku. Jadi seharusnya ibu harus nginap dulu 1 malam di sini. Nggak usah, Pak. Saya rawat jalan aja. Tapi sembuhnya akan lama kulitnya normal, Bu. Ya udah, Dok, nggak apa-apa. Ya udah, ini saya kasih resep. Tolong ibu tebus nanti di apotek ya. Iya, nggak apa-apa gitu aja. Aku nggak boleh kembali sama Mas Ilham. Masa depan aku nggak boleh dihancurkan oleh dia. Mas Ilham, aku mau cerai. Kamu bilang mau cerai? Aku minta cerai sama kamu. Kamu lupa ya, anak-anak tuh di sini sama aku. Aku bisa lakuin apapun loh sama mereka. Aku percaya kamu gak akan berani sakitin mereka. Aku percaya kamu sayang sama anak-anak. Tapi aku cuma mau cerai, Mas. Aku udah gak sanggup jadi istri kamu, Mas. Lihat ini. Tapi aku janji, kamu boleh selalu nengokin mereka kapanpun kamu mau. Tapi aku udah gak mau peduli lagi. Kamu mau nikah sama siapapun, mau sama berapa cewek pun, aku udah gak peduli. Aku cuma udah gak sanggup jadi istri kamu, Mas. Mau cerai? Oke, mulai sekarang kita cerai, puas. Dan kamu ingat, sampai kapanpun kamu gak boleh ketemu sama anak-anak kamu. Sekarang kamu pergi. Pergi kamu! Gak. Pergi. Pergi.
sudah diusir oleh ibu kandung kamu sendiri. Dan saya minta kamu tidak ada dendam sama ibu kamu Iya, ya. enggak Jadi dendam. apapun yang dilakukan oleh yang petua-petua dan tertua-tertua semuanya udahlah kita lupain aja. Memori masa lalu nggak usah diungkit tentang itu. Nah sekarang mempersiapkan diri untuk bisa terlihat mapan di hadapan Allah. Kalau Allah melihat kita sudah punya bekal, jiwa yang baik, materi yang baik, pasti otomatis anak akan datang ke kita. Dan pencapaian target penjualan prestasi yang sangat luar biasa selama 3 tahun terakhir ini dicapai oleh Lely Nurmalasari. Silakan Bu Lely. Selamat ya. Makasih ya Pak. Saya perwakilan dari pihak manajemen akan memberikan reward kepada Bu Lely berupa 1 unit kendaraan bermotor dan penawaran yang sangat spesial untuk Bu Lely, yaitu menjadi karyawan tetap di kantor kami sebagai kepala divisi penjualan. Allah memang maha besar. Dia nggak pernah tidur melihat air mata dan perjuangan saya selama ini. Dan saya nggak menyangka, Pak, kalau saya bisa dapat pekerjaan kantoran dengan posisi yang tinggi seperti ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak semuanya. Lely. Mas Ilham, Vira, Andi. Ibu! Lely, aku kesini mau ngembaliin anak-anak ke kamu. Dan aku juga mau minta maaf sama kamu atas semua perbuatan buruk aku ke kamu selama ini. Udah 3 tahun, aku dipecat dari kerjaan aku. Dan sampai sekarang, aku masih belum juga bisa dapat pekerjaan. Maaf ya, aku udah gak sanggup lagi biayain anak-anak kita. Aku titip anak-anak ya. Aku dengarkan sekarang kamu udah hidup berkecukupan. Semua karena Allah, Mas. Hanya Allah yang mampu menghapus air mataku. Hanya Allah yang mampu mengubah kelemahanku menjadikan kekuatanku. Dan Allah selalu bersama orang yang sabar dan sholat. Semoga kamu mendapat hidayah yang baik bersama istri kamu. Thank you.